Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pendidikan Ekonomi 2022C pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Eka Hendi Andriansyah, SPD MPD. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu Dewi, Bella, Bayu, Rahel, dan Alvin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi konsep pemikiran ekonomi Islam oleh Ibnu Khaldun. Materi ini sangat menarik loh teman-teman, jadi disimak ya. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau menjelang awal Ramadan 732 Hijriah. Sejak remaja, ia sudah hafal Al-Quran dan menguasai ilmu tajwid. Selain itu, ia juga berkonsentrasi pada agama, ilmu fisika, dan matematika. Dari tahun 1375 hingga 1378 Masehi, ia memulai masa pensiunnya di Qad Ibn Salamah, sebuah istana di provinsi Iran. Ia mulai menulis sejarah dengan menggabungkan Mukadimah sebagai volumenya yang paling berkesan. Akhirnya, Ibnu Khaldun meninggal pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi pada usia 74 tahun menurut perkiraan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriah. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun ahli di bidang fikih khususnya mazhab Malik, namun pemikirannya dalam bidang ekonomi tidak begitu nampak. Sebagai sosiolog, Ibnu Khaldun mengkaji ilmu sosiologi dalam berbagai aspek, termasuk sosiologi ekonomi. Berikut beberapa konsep yang dibawakan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu konsep nilai dan harga. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat dan biaya kerja. Artinya, unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, dan unsur manfaat merupakan faktor penentu nilai. 2. Konsep supply dan demand. Menurut Ibnu Khaldun, apabila penawaran meningkat dan permintaan turun, maka harga akan turun. Ia mengemukakan bahwa betapa faktor penawaran berpengaruh besar terhadap penetapan harga, di mana jika penawaran meningkat, maka harga akan turun. Artinya, barang menjadi tidak bernilai. 3. Konsep produksi. Menurut Ibnu Khaldun, sektor produksi menjadi motor penggerak pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas produksi lain. Ibnu Khaldun menganggap neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pembayaran positif memiliki dua alasan. Yang pertama yaitu tingkat produksi untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya atau supply lebih besar dibandingkan demand sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor. Yang kedua, tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. 4. Konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat atau utilitas sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tersebut tidak ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya meningkat. Tetapi lama-kelamaan pertambahan itu bukan saja menurunkan nilai utilitasnya, tetapi bahkan menjadi negatif. 5. Konsep uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak, menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Ia mengatakan, hakikat dinar dan dirham berbeda dengan sikah atau uang koin.
dari segi ukuran dan beratnya yang berlaku di berbagai negeri dan kota. Syariat telah menjadikan keduanya dinar dan dirham sebagai standar nilai bagi berbagai hukum agama, seperti zakat, nikah, dan hudud. Keenam, konsep kebijakan fiskal dan moneter. Masalah moneter mencangkup banyak hal seperti produksi, konsumsi, distribusi, kerja, harga, pertumbuhan, dan sebagainya. Dalam masalah peningkatan belanja negara, Ibnu Khaldun melihat adanya korelasi positif terhadap income per kapita. Sebaliknya, penurunan belanja negara menunjukkan adanya keruwetan bagi income per kapita. Ia merumuskan teori yang mengatakan apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan ikut sedikit. Sebab pemerintah merupakan pasar terbesar apabila pemerintah menahan uang yang dikumpulkan dari pajak atau lainnya, atau pemerintah tidak memiliki uang untuk belanja, maka yang di tangan pejabat dan aparat berkurang karena mereka merupakan konsumen terpenting. Maka perdagangan akan mundur dan keuntungan pedagang merosot. Pemasukan pajak pun terbatas karena pajak dipungut dari perdagangan. Negara akan menderita bila pajak yang masuk berkurang. Untuk meningkatkan pajak, ia mengajukan teori bahwa apabila pajak meningkat, maka pendapatan akan berkurang. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. See you di lain kesempatan.